Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ibu doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, hari ini adalah pembelajaran virtual kita yang pertama, karena sebelumnya kan kita tatap muka. Berhubung ada pandemi, jadi kita pindah pembelajarannya menjadi pembelajaran virtual. Tapi walaupun pelajarannya menggunakan video, insya Allah kalian nanti tetap paham dengan materi kami. Oke, hari ini kita akan belajar koordinat kartesius memasuki bab 2. Silakan sambil dibuka buku paketnya, juga buku tulisnya, karena nanti ibu akan beri waktu jeda mungkin 5-10 menit untuk mencatat materinya ya. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas tentang koordinat. Mungkin di kelas 1 ataupun di kelas waktu SD kelas 5 atau 6 itu kalian belum dapat materi ini. Jadi ini materi baru, sangat baru sekali. Jadi mohon diperhatikan baik-baik, didengarkan dengan seksama agar kalian bisa memahami materi ini. Ada beberapa kelas yang sudah ibu kasih materi ini sebenarnya, tapi secara keseluruhan masih sebagian besar belum mendapatkan materi ini. Jadi ibu ulangi lagi ya. Yang sudah paham didengarkan kembali sambil mereview. Yang belum mendapatkan materi ini bisa didengarkan dengan seksama. Oke, nanti ibu akan berikan slide berupa PPT. Nanti ibu akan jelaskan di situ juga menggunakan suara ibu. Mudah-mudahan suaranya bisa didengar dengan jelas dan kalian juga penjelasannya juga jelas, jadi kalian bisa paham. Oke, kalau gitu selamat mendengarkan, selamat menonton videonya. Semoga kalian enjoy. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mulai belajarnya. Hari ini kita akan belajar bab yang namanya koordinat kartesius. Seperti apa sih koordinat kartesius itu? Nah, yang pertama kita akan belajar tentang unsur-unsur pada koordinat kartesius. Yang pertama, koordinat itu adalah pasangan bilangan X, Y. Maksudnya gimana? Nah, ini ibu kasih gambar. Ini merupakan gambar koordinat kartesius. Bentuknya seperti ini, hampir mirip-mirip dengan garis bilangan ya. Nah, yang kedua, koordinat kartesius itu ada dua sumbu. Nah, sumbu yang horizontal diberi label X. Nah, maksudnya ini, sumbu yang mendatar. Nah, ini namanya adalah sumbu X. Kemudian yang vertikal, yang tegak ini diberi nama sumbu Y. Kayak gitu. Nah, kemudian titik pertemuan antara kedua sumbu. Nah, ini kan ada sumbu X dan sumbu Y ya. Tengah-tengahnya titik pertemuannya ini disebut dengan titik pusat. Atau biasanya di beberapa buku itu namanya titik asal. Diberi angka 0 juga biasanya. Nah, kalau dituliskan ke dalam sistem koordinat kartesius itu menuliskannya 0,0 kayak gitu. Nah, kemudian letak objeknya. Koordinat kartesius itu selalu X, Y. Jadi X dulu baru Y. Nggak boleh dibolak-balik Y dulu terus X, nggak boleh ya. Jadi X, Y. Contohnya ini ya, 0,0. Nah, berarti 0 yang pertama ini itu miliknya X, 0 yang kedua itu miliknya Y. Nah, kemudian sumbu X, nilai X-nya itu biasanya juga disebut dengan absis. Jadi angka di sepanjang sumbu X ini ya, min 4, min 3, min 2 dan seterusnya itu bisa disebut dengan absis. Nah, kalau Y apa? Nah, kalau Y itu biasanya disebut dengan ordinat. Jadi angka-angka di sini 4, 3, 2, 1 dan seterusnya di sini ini namanya adalah ordinat. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut. Nah, jadi di koordinat kartesius itu ada yang namanya kuadran. Kuadran itu apa ya? Nah, ini dia. Kuadran itu adalah daerah kartesius, daerah koordinat kartesius yang dibagi menjadi 4.
Jadi ada 4 bagian ya ini. Kalau semisal ada kotak, kita bagi menjadi 4 seperti ini. Nah, yang pertama, ini adalah kuadran 1. Jadi setiap daerah ini namanya kuadran. Ada 4 kuadran. Nah, jadi kuadran 1 sebelah pojok kanan, kuadran 2 ini, kuadran 3 sebelah bawah. Nah, kuadran terakhir, kuadran 4 itu di pojok kanan bawah. Selalu harus seperti ini ya, arahnya berlawanan arah jarum jam. Kayak gitu. Terus penulisannya bisa ditulis kuadran seperti ini boleh, atau ditulis KW seperti ini juga boleh. Jadi KW1, KW2, KW3 dan juga KW4. Kayak gitu ya. Nah, terus di kuadran 1 ini kita lihat angka-angka di sumbu X. Dia positif ya. Nah, kemudian di sumbu Y, dia angkanya juga positif. Karena di sini ada negatif ya. Nah, jadi sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif kalau di KW1. Sekarang kalau di KW2, sumbu X-nya, kita lihat X-nya dulu. Oh, X-nya angkanya negatif nih. Berarti X-nya bernilai negatif, sumbu Y-nya bernilai positif. Nah, kira-kira di kuadran 3, X-nya positif apa negatif? Terus Y-nya juga negatif apa positif ya kira-kira? Coba kita lihat. Nah, ternyata sumbu X-nya itu negatif, Y-nya juga negatif. Kuadran terakhir, kuadran 4, kita lihat X-nya, angkanya positif, yang Y, angkanya negatif. Jadi sumbu X positif, sumbu Y negatif. Seperti itu. Ini kuadran namanya. Jadi ada 4 kuadran di setiap koordinat kartesius ya. Sekarang siapkan bukunya, buka buku paketnya. Yang belum punya bisa join sama temannya ya. Yang belum kebagian kemarin karena sakit nggak masuk, bisa join. Silakan buka halaman 18. Sudah dibuka bukunya. Sekarang coba lihat gambar ini. Pasti di buku kalian sudah ada gambar ini ya. Ini ada gambar kelinci, topi dan lain-lain ini. Ada beberapa gambar. Nah, gambar ini kita asumsikan koordinat kartesius. Jadi, yang angka 1, 2, 3 ini kan horizontal. Nah, ini kita umpamakan dengan sumbu X. Kemudian, yang A, B, C, D, E, F, G, yang tegak ini kita asumsikan dia adalah sumbu Y. Nah, sekarang kita akan belajar mencari letak. Contoh, Ibu kasih contoh, kelinci. Kelinci ini letaknya adalah di, kita lihat sumbu X-nya, oh dia di angka 1, kemudian juga di huruf G, berarti kelinci itu letaknya di 1, G. Coba kita lihat. Nah, kayak gini. Sekarang coba jam, semisal jam ini letaknya di koordinat sebelah mana? Lah ternyata dia lurus angka 1, kemudian dia juga lurus huruf E, berarti letak koordinatnya adalah 1, E. Nah, ada lagi, coba apa lagi di sini? Oh, ikan. Oh, ikan di bawah. Ikan ini letaknya di 2, A. Ya. Terus kursi. Kursi mana ya? Oh, ini kursi. Kursi itu letaknya di angka 6, terus lurusnya yang di sumbu Y huruf B, berarti 6, B, seperti itu. Bola, oh bola sebelah sini, berarti bola itu 7, A. Hanya di sini ya. Nah, balon. Balon itu mana ya balon? Oh, ini balon. Nah, balon itu di angka 7, lurusnya sebelah sana F. Nah, ini salah ketik ya, ini seharusnya huruf F gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya cara mencari letaknya. Nah, coba kemudian di sini ada pertanyaan nih, 5, E. Kira-kira gambar apa ya yang koordinatnya itu di 5, E? Coba kita cari angka 5. Oh, angka 5 ini. Ada buku. Benar nggak buku itu di E? Coba kita lihat lurusnya. Oh, benar, ternyata buku itu ada di E, 5, E. Jadi jawabannya adalah buku. Seperti itu. Ya, sampai sini bisa dipahami. Ibu rasa materinya masih mudah ya, bisa dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita lihat map.
Maps. Tahu Maps ya? Pasti pernah buka Google Maps kan? Jadi sebenarnya Google Maps itu juga ngambilnya apa ya? Ngambil materinya itu dari koordinat kartesius ini, cuman tanpa kita sadari aja. Jadi nanti kan kalau di Maps kan ada peta kayak seperti itu ya, ada peta-peta. Nah, coba sekarang kita akan membuat peta. Tidak membuat peta, Ibu sudah siapkan gambar peta. Kalau di buku kalian itu halaman 19 sebelahnya. Nah, itu kan ada gambar peta seperti ini. Ini sudah Ibu foto. Sekarang coba. Nah, Janto. Ini Pulau Sumatera. Ini Provinsi Sumatera Utara tepatnya. Ini ada nama daerah namanya Janto. Oh, ini ada Janto di sini ya. Kita lihat dia koordinatnya di mana. Ternyata di sumbu X dia itu di angka 4. Kemudian di sumbu Y dia huruf N. Berarti letaknya Janto itu di 4,N. Gitu. Kemudian ada daerah Meulabo. Oh, ini Meulabo ada di sini. Kita lihat dia di sumbu X itu angka 5. Kemudian di sumbu Y dia huruf J, berarti 5,J kayak gitu. Kemudian ada lagi nih, nama daerahnya Langsa. Silakan kalian cari daerah Langsa. Oh, ini kita dapat Langsa. Langsa itu ternyata angkanya adalah 12 di sumbu X. Di sumbu Y dia huruf K. Berarti Langsa itu koordinatnya di 12, K seperti itu. Ya, nah sekarang ada pertanyaan nih, 9,F kira-kira daerah apa ya? Coba kita lihat, 9 itu kan sumbu X, F-nya sumbu Y, kita cari 9,F. 9 ini angka 9, huruf F, ini huruf F. Oh, ternyata mereka bertemu di titik ini. Oh, namanya daerahnya adalah Tapak Tuan. Seperti itu ya. Coba lagi, satu lagi. Ini ada 9,N. Sama, 9 di sebelah sini kita cari huruf N. Oh, ini huruf N. Kita luruskan dengan angka 9. Ternyata ketemu ini. Ini nama daerahnya adalah Lok Sumawe. Ternyata daerah koordinat 9,N itu Lok Sumawe. Seperti itu ya. Ibu rasa kalian bisa memahaminya dengan baik pastinya. Coba lagi sekarang sebagai latihan. Nah, ini mungkin perlu dicatat, nanti akan Ibu beri waktu untuk mencatat slide-nya. Mungkin ada yang ketinggalan, tapi untuk peta dan juga kotak-kotak kelinci tadi itu tidak perlu dicatat ya, di buku kalian sudah ada. Nah, sekarang ini koordinat, Ibu kasih gambar koordinat kartesius. Di sini ada beberapa titik A, B, C, D, E, F, dan G, H ya. Nah, ingat tadi X itu bisa disebut juga dengan absis ya. Nah, titik A, mana titik A? Oh, ini titik A. Absisnya berapa? Dia absisnya adalah angka 2 lurusnya. Ordinat tadi apa? Ordinat tadi adalah sumbu Y. Ini sumbu Y-nya, ini ada sumbu Y di sini. Berarti A itu lurus dengan seret. Oh, angka 6 ternyata. Jadi, titik A itu absisnya 2, ordinatnya adalah 6. Sekarang coba titik B. Titik B itu absisnya berapa? Kita lihat. Oh, angka 5. Ordinatnya angka berapa? Kita lihat. Oh, angka 5 juga. Berarti, nah gini cara menuliskannya ya. Sekarang titik C. Titik C itu absis. Ingat absis yang X dulu ya yang dibaca. C itu lurusnya negatif 4. Kemudian ordinatnya adalah 3. Jadi min 4 dan 3. Nah, benar. Sekarang yang D, maaf. X-nya lurus dengan min 5, kemudian Y-nya adalah 6. Berarti, nah ini, min 5 dengan 6. Kemudian yang E, itu min 3 absisnya, lurusnya ya. Ternyata ordinatnya juga min 3. Terus titik F. Nah, dia min 5, min 6. Titik G, lurusnya angka 5. Kemudian ordinatnya adalah negatif 4. Berarti 5, min 4 nanti menuliskannya.
Kemudian titik yang terakhir, titik H. Titik H itu absisnya adalah angka 3, kemudian ordinatnya ada angka min 6. Oh, benar ya, absis titik H 3, ordinatnya adalah min 6. Sampai di sini paham ya tentang absis dan juga ordinat. Jangan lupa tadi kuadran ya. Coba titik A ini di kuadran berapa? Dan B juga di kuadran 1. Kemudian titik C dan titik D itu di kuadran 2. Kuadran 4 isinya titik apa? Kuadran 4 sebelah mana? Sebelah sini. Titik G dan titik H. Kemudian kuadran 3 itu titik E dan titik F. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini suruh memperhatikan gambar lagi. Hampir sama gambarnya seperti gambar slide sebelumnya. Hanya saja di sini kita akan membahas penulisan koordinat yang benar. Jadi penulisannya seperti ini, koordinat titik A itu ingat tadi x, y ya. Jadi yang absis dulu baru koma yang ordinat. X-nya tadi 2,6. Kemudian titik B 5,5. B itu lurusnya angka 5. Ini juga lurus sumbu Y angka 5 juga. Yang C sekarang, C absisnya adalah min 4,3. Oh benar. Sekarang yang D coba. Yang D itu absisnya adalah min 5, ordinatnya angka 6. Oh sama ya. Titik E min 3, min 3. Nah, kemudian titik F absisnya min 5, ordinatnya min 6, jadi min 5,6. Kalau G 5, min 4. Titik H 3, min 6. Nah, seperti itu. Ingat-ingat ya, koordinat, kemudian absis, kuadran, diingat-ingat dengan baik. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham, insya Allah mudah-mudahan paham. Nah, sekarang FYI, tahu FYI ya, for your information, jadi setiap ke kotak-kotak di koordinat kartesius itu, ini mempunyai ukuran satu satuan. Maksudnya gimana Bu? Oke, coba kita ke contoh soal ya. Nah, ini ada diagram koordinat kartesius lagi. Kita lihat jarak titik D ke titik F. Mana titik D? Oh, titik D ada di sebelah kiri, tepatnya di kuadran berapa? D ini di kuadran 3. F-nya ada di kuadran? Ada di kuadran 4. Nah, cara ngitungnya gini, dari titik ini loncat satu kotak itu satu satuan. Jadi dari D ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jadi jaraknya titik D menuju titik F adalah 6 satuan. Seperti itu. Ini ada lagi nih. Titik B ke titik C. Kita cari dulu B mana ya? Oh, B di sebelah sini. B ada di kuadran 2. Yang C, C tepat di sumbu X ya. C di sini. Coba kita hitung yuk. Setiap kotak itu satu satuan. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata 4 satuan ya. Nah, sekarang ini ada lagi nih, titik A ke titik E. A sebelah mana ya? Oh, ini A ada di atas di angka 6. Kemudian titik E. Oh, E ada di bawah di angka negatif 6. Kita hitung ya. Dia berjarak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ternyata jaraknya A ke E itu 12 satuan. Ada lagi enggak? Oh, ada lagi. Terakhir sepertinya ini. Titik C ke titik G. Coba C ke G mana ya? Oh, C ada di sini. G ada di sini. Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata 7 satuan.
Sampai di sini bisa dipahami ya? Mudah kan materi ini? Insya Allah mudah. Oke, sekarang coba. Tadi kan sudah materi-materi. Sekarang Ibu kasih contoh soal. Kita kerjakan bersama-sama ya. Nih, gambarkan pada koordinat kartesius titik A itu di 5,4, titik B di 5,1, terus titik C di min 3,4 dan titik D di min 3,1. Jadi nanti sekalian suruh nentuin gambarnya. Kalian bikin dulu koordinat kartesius 5,4 di mana kalian titiki, 5,1 di mana juga kalian kasih titik ya. Nah, nanti ini pertanyaannya. Tentukan jenis bangun yang terbentuk, tentukan pula luas dan kelilingnya. Loh, apa maksudnya? Coba kita tentukan dulu. Bangun yang terbentuk itu apa? Nah, ini Ibu sudah menggambar. Nah, jadi titik A 5,4 ya, kita cek coba. A itu di 5,4. Nah, benar ya di sini. B juga 5,1. Oh, ini 5,1. C-nya di min 3,4. Ini min 3,4. Titik do min 3,1. Min 3,1. Kira-kira dari titik A, B, C, D kan itu kita tarik garis ya, putus-putus, itu membentuk bangun apa? Dia membentuk bangun persegi panjang. Nah, ini bangun yang terbentuk berupa persegi panjang. Kemudian ukurannya tuh maksudnya gini, panjangnya berapa, lebarnya berapa ya. Kalau persegi panjang kan punya panjang dan juga punya lebar. Coba kita cek panjangnya dari titik D ke titik B, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata panjangnya itu 8 satuan. Kemudian lebarnya berapa? Nih, dari titik B menuju titik A. 1, 2, 3. Oh, ternyata lebarnya sebanyak 3 satuan. Tadi di soal itu mintanya tentukan pula luas dan kelilingnya. Jadi kita cari luasnya. Masih ingat rumus mencari luas persegi panjang? Banyak yang lupa? Oh enggak, banyak yang ingat ya. Luasnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya tadi 8 satuan, lebarnya 3 satuan, sehingga kalau dikali ketemunya 24 satuan. Kemudian keliling. Keliling itu kan rumusnya 2 panjang ditambah 2 kali lebar. Jadi 2 kali 8 ditambah 2 kali 3. Ketemunya 22 satuan. Jadi nanti cara menghitungnya seperti itu ya. Berapa satuan tinggal menghitung jumlah kotaknya aja. Kayak gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, sepertinya materi terakhir soal barusan. Kalian bisa mencoba latihan soal di buku. Ini materinya sangat mudah, sangat-sangat mudah. Karena tidak perlu perhitungan yang rumit ya, yang perkalian kayak pembagian atau apapun itu tidak perlu. Ini hanya melihat dari sistem koordinat tersebut. Jadi, mungkin menghitungnya hanya ya luas seperti tadi ya, menentukan gambar apa yang terbentuk, mungkin hanya seperti itu. Nah, sebagai tugasnya kalian bisa mengerjakan di buku paket kalian halaman 25. Bisa dibuka sekarang halaman 25. Nah, di situ ada 40 soal, tapi yang dikerjakan cukup nomor 1 sampai 20 saja. Loh, kok banyak, Bu? Enggak. Kelihatannya banyak, tapi coba dibaca dulu soal-soalnya. Itu enggak ada yang menghitung, hanya melihat sistem koordinatnya aja. Jadi, bisa kalian tulis jawabannya di kertas. Ya, di buku tulis kalian itu. Kemudian jika memerlukan cara seperti menghitung luas atau keliling tadi, bisa dituliskan beserta caranya ya. Kalau hanya menentukan koordinat kan tidak perlu ditulis caranya, langsung aja jawabannya kayak gitu ya. Oke, mungkin
Sampai di sini dulu pembelajarannya. Kalian bisa menuliskan materinya nanti. Akan Ibu berikan waktu tersendiri untuk mencatat. Sampai sekian dulu Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Barusan adalah sedikit penjelasan materi yang Ibu jelaskan. Nanti akan dilanjutkan di pertemuan video selanjutnya. Jadi bab ini Ibu bagi menjadi 2 pertemuan supaya tidak begitu padat materinya. Mungkin bisa ditanyakan di lain waktu ketika kita sudah bisa bertemu. Untuk sementara ini, kalau misal ada yang masih belum paham, bisa tanya ke teman-temannya yang lain yang sudah lebih dahulu paham gitu bisa, atau mungkin bisa tanya ke kakak tingkat, kakak kelas 9, itu pasti mereka sudah bisa pelajaran koordinat kartesius ini ya. Mungkin sampai sini dulu pembelajarannya. Ibu akhiri dulu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan Ibu. Dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu gunakan masker. Ingat ya, selalu gunakan masker, cuci tangan mau ngapain, dan setelah melakukan sesuatu itu selalu cuci tangan, selalu biar bersih. Kemudian hindari gerombolan-gerombolan ya, jangan keluar pesantren, yang utama yang itu yang utama. Jangan keluar pesantren karena nanti kalian akan ketemu sama banyak orang di luar pesantren sana. Dan juga bisa kalian mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku paket. Itu lengkap semua buku paketnya. Ada soal dan contoh penyelesaian juga ada. Kemudian latihan-latihan soal juga banyak di situ, bisa kalian coba. Kalau gitu cukup sekian dulu Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari video tadi. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.